Why do you tempt fate? Why do you risk? My story begins in another one of the world's most beautiful cities. Thing that maybe I've never truly felt before. Supporting me. What if my towers are talking to each other? What if they've had... Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Kembali lagi bersama aku di channel Bumpers. Sebagai manusia, kita pasti memiliki keinginan. Keinginan yang terasa sulit untuk dicapai biasanya dianggap sebagai mimpi. Bukan tanpa alasan istilah mimpi digunakan. Dianggap sebagai bunga tidur, mimpi memiliki batas. Batas di sini dalam artian kemampuan manusia untuk mewujudkannya. Beberapa orang terkadang memiliki mimpi yang unik, bahkan tak jarang di antara kita memiliki mimpi yang terdengar sangat ekstrim. Seperti Philip, seorang warga negara Prancis yang memiliki mimpi menyeberangi dua menara kembar atau WTC di New York. Perjalanan Philip untuk mewujudkan mimpinya dirangkum dalam film yang berjudul The Walk. Nah, langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat Philip berusia 8 tahun, sekaligus pertama kalinya dia mengenal tentang akrobat tali. Suatu hari, ia datang ke sebuah acara sirkus yang berisikan para pemain akrobat tali terkenal di dunia. Dari sanalah, Philip mulai terobsesi untuk meniru apa yang dilihatnya dengan cara melakukan latihan rutin. Dia latihan di halaman rumahnya, mulai dari 5 tali, 4 tali, 3 tali, sampai akhirnya, dengan perjuangan yang cukup lama, ia pun berhasil menyeimbangkan badannya hanya dengan 1 tali. Karena merasa sudah bisa, suatu malam si Philip nekat masuk ke arena sirkus secara sembunyi-sembunyi. Dia penasaran bagaimana rasanya berjalan di atas tali yang ada di sana. Namun, baru juga akan melangkah, tiba-tiba lampu menyala dan si Philip ini pun ketahuan. Family, who everybody calls Papa Rudy. Philip langsung dimarahi dan mereka menyuruhnya untuk turun. Saat kabur rupanya, si Philip ini sempat menunjukkan kebolehannya kepada Papa Rudy yang awalnya dia dimarahi. Tapi Papa Rudy ini akhirnya terdiam melihat penampilannya. Nah, saat itulah mereka berkenalan. Selanjutnya mereka pun menjadi sangat dekat. We're going to learn how to make entrance. You need to learn the performance. A compliment is also Okay. Allez. Suatu hari, Papa Rudy ini menyuruh Philip untuk belajar bagaimana caranya memberikan salam pada para penonton. Nah, setelah memperhatikan bagaimana caranya, si Philip ini ngeyel. Dia nggak mau melakukan itu. Karena baginya, dia itu adalah seorang artis. Dia bukan badut yang harus memberi hormat kepada para penonton. Papa Rudy tentu saja marah dan langsung mengusir Philip dari sana. Because I'm not some ridiculous circus clown. I am an artist. So, just like... Ternyata tidak hanya diusir oleh Papa Rudy. Tidak lama setelah itu, si Philip ini pun diusir oleh ayahnya sendiri karena ayahnya tidak setuju kalau si Philip ini berkutat di dunia akrobat. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Waktu pun berlalu begitu cepat. Di film ditunjukkan sudah berada pada tahun 1973. Setelah hidup sendiri, Philip kini menjadi seorang pemain akrobat biasa yang terus berjuang bertahan hidup dengan cara menghibur orang-orang di jalanan. Dia menampilkan berbagai pertunjukan unik dan tampil untuk siapa saja demi membuat mereka terhibur. Berjalan di atas tali adalah pertunjukan favoritnya. Jadi kemanapun Philip pergi dan apapun yang ia lakukan, Philip akan selalu menggantungkan talinya dan selalu mencari tempat yang sekiranya terbaik untuk pertunjukannya. Sampai suatu ketika saat ia akan memeriksakan sakit giginya, ia melihat sebuah majalah yang memberitakan kalau di New York sedang ada pembangunan gedung kembar tertinggi di dunia atau WTC. Sakit gigi yang Philip rasakan mendadak hilang dan sejak saat itulah mimpi untuk menggantungkan tali dan berjalan menyeberangi gedung itu pun dimulai. Pencil stroke. My fate was sealed. Dalam rutinitasnya menjadi penghibur jalanan, suatu hari Philip pun bertemu dengan seorang pengamen wanita bernama ini.
Rupanya si Philip ini jatuh cinta di pandangan pertama. Dan hari itu juga, Philip mengajak Annie untuk makan malam. Great business. I would like to make you Philip. Annie is a nice name. Glass of wine. I will never hang my rope anywhere in the very persistent. Di sana, Philip menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Mendengar hal itu, si Annie ini cukup kaget. Namun, ternyata dia juga menyukai Philip. Maka, ia pun mendukung apa yang menjadi impiannya si Philip. I love you, Jin. Yes. Suatu hari, Philip berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Louis. Mereka berbincang dan berkenalan satu sama lain. Philip kembali mengungkapkan kalau dirinya suatu saat nanti akan melakukan aksi spektakuler yang bakal diingat oleh dunia. Louis yang mendengarkan hal itu tampaknya tertarik dan penasaran hingga akhirnya ia pun mau diajak bergabung dengan Philip yang nantinya akan mengabadikan aksinya itu. Agar penampilannya nanti berjalan mulus, Philip pun akhirnya kembali menemui Papa Rudy untuk diajarkan mengenai berbagai cara seperti mengikat tali di tempat yang tinggi, jenis tali yang harus digunakan, sampai tahap-tahap apa saja yang harus disiapkan. You want me to just give you my secrets? Pada awalnya Papa Rudy menolak, karena itu adalah rahasia yang ia pelajari sepanjang hidupnya, apalagi harus memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain yang bukan keluarganya. Namun akhirnya Papa Rudy pun mau setelah Philip berani membayar semua apa yang akan diajarkannya. Mulai saat itulah Philip datang hampir setiap hari ke tempat Papa Rudy belajar. You think you are invincible? You're going to die. Setelah beberapa minggu kemudian, Philip pun melakukan aksinya di sebuah desa yang mengadakan festival musim. Setelah semua persiapan dilakukan, Philip pun mulai melangkahkan kakinya. Namun sayangnya, ketika Philip berada di tengah-tengah, dia pun kehilangan konsentrasinya oleh teriakan orang-orang di sana. Philip pun seketika jatuh dan berakhir memalukan. Untuk menghibur diri, Philip pun berjalan-jalan di kota itu, lalu dia sampai di menara kuno. Di sana dia memandangi menara itu dan berpikir, ini adalah cara terbaik untuk menebus rasa malunya kemarin. Philip dan Louis pun sembunyi-sembunyi masuk ke dalam gedung itu. Mereka begadang semalaman untuk memasang kawat baja di antara dua menara itu hingga pagi. Setelah pagi, mereka berhasil menampilkan kejutan kepada semua turis yang berkunjung. Semua orang termasuk Annie tampak terpukau dan memuji pertunjukannya, walaupun pada akhirnya Philip harus ditangkap. Tapi di dalam hatinya ia merasa lega dan puas telah berhasil menampilkan aksinya. Suatu hari, Philip pun mengajak Annie pergi ke New York untuk melihat perkembangan pembangunan gedung WTC. Sesampainya di sana, ia pun merasa terpesona dengan kemegahan gedungnya. Ketika ada kesempatan, ia pun mulai masuk dan naik untuk menuju lantai paling atas. Sesampainya di sana, Philip merasa bahwa tempat itu sangat istimewa dan begitu mengesankan. Bangunan yang luar biasa tinggi, pemandangan yang luas. Selanjutnya, mereka pun kembali ke Prancis untuk segera mendiskusikan rencananya. Di sini, Louis sedikit memberi gambaran mengenai serangkaian kesulitan yang akan mereka hadapi, dari mulai jarak kedua gedung yang belum jelas, cara menyambung kawat baja yang berat, serta cara memasang penyangganya. Semua itu tentu saja harus dipersiapkan secara matang. Di sini, Papa Rudy memiliki peran yang sangat penting. Ia kemudian menjelaskan perihal apa saja yang harus dilakukan untuk memasang penyangga kawat yang baik, agar kuat dan juga tidak goyang. Setelah semua terencana, Papa Rudy juga menyarankan kepada Philip agar dia menggunakan tali untuk jaga-jaga. Namun ternyata si Philip ini tidak setuju. Ia nggak mau menggunakan pengaman dengan alasan kalau dirinya benar-benar ingin membuat sebuah pertunjukan yang bermakna dan tidak membohongi para penonton. Terjadilah perdebatan antara Philip dan Papa Rudy, tapi Annie membujuk si Philip agar meminta maaf dan ngomong baik-baik kepada Papa Rudy. Akhirnya mereka pun berbaikan, bahkan Papa Rudy mengembalikan seluruh uang yang diberikan Philip selama ini kepadanya. Dia ternyata menyimpan semua uang itu karena dia ikhlas membantu si Philip. Dan terakhir, dia mendoakan si Philip agar aksinya ini berhasil dengan baik. Suatu pagi, ketika Philip ini latihan, Louis datang membawa seorang teman bernama Jeff. Jeff ini adalah seorang guru matematika yang ahli dalam menghitung angka. Sayangnya, ia sangat takut pada ketinggian.
Namun hal itu tidak jadi masalah, apalagi saat diketahui kalau Louis telah mendapat sebuah cara untuk memasang kawatnya nanti. Nanti mereka akan menggunakan sebuah panah yang digunakan untuk mengantarkan tali pancingnya ke gedung satunya. Dan selanjutnya, Philip pun memutuskan untuk melakukan aksi menantang maut pada tanggal 7 Agustus atau sekitar 3 bulan lagi dari sekarang. Philip pun langsung memulai misinya. Setiap hari ia datang dengan tampilan berbeda, mengambil beberapa foto, membuat catatan sedetail mungkin sampai sesekali dia menyamar sebagai seorang arsitek. Karena terlalu fokus pada misinya, tanpa disengaja ia pun menginjak Paco. Tapi biarpun begitu, Philip tak pernah sekalipun berhenti berusaha. You're going to be able to walk on the wire with that foot? Yes, it will heal by continue my spy work with this ruined foot. Do you need crutch? Let me get that door for you. Oh, thank you. Suatu hari ketika berada di lift, tidak sengaja si Philip ini bertemu dengan salah satu pekerja yang bernama Barry. Rupanya Barry ini mengenal Philip karena sempat melihat aksinya di Menara NATO. Dan saat diajak makan bersama, akhirnya Barry pun mau diajak bergabung. Suatu hari, si Louis dan Jeff ternyata sudah sampai di New York. Very good. So, There you say, I'm going to such and such office to see so and so. Saat akan membeli intercom untuk alat komunikasi, mereka pun bertemu dengan JP yang kebetulan bisa berbahasa Prancis. Karena memang mereka kekurangan orang dan si JP ini dianggap bisa, mereka pun merekrutnya. Mec, si vous voulez vendre le taupe, I got it. It's okay, we invite him to dinner. I'm Philippe. Jean-Pierre. Agar tidak dicurigai saat masuk ke gedung nantinya, si Philip akhirnya membuat kartu identitas palsu yang mengatasnamakan perusahaan pembuat pagar. Karena waktu yang semakin mepet dan mereka kekurangan orang, maka JP ini pun menyarankan untuk mengajak dua orang temannya yaitu Albert dan juga Devin. Walaupun tampang mereka kurang meyakinkan, tapi mereka tetap direkrut. comptez sur eux. C'est le mieux que j'ai trouvé. C'est ça? Tomorrow, the crew. Singkat cerita, H-2 pertunjukan. Karena aksinya akan dilakukan tepat pada pukul 6 pagi sebelum para pekerja datang, Philip pun di sini menegaskan kalau besok malam peralatan sudah harus terpasang dan semuanya harus benar-benar sesuai rencana. Mereka pun diberi arahan, kalau tepat di jam 2 pagi, mereka semua akan berangkat menuju gedung dan dibagi menjadi 2 regu. Satu regu akan pergi bersama Barry ke gedung sebelah timur, sementara sisanya bersama Philip akan membawa semua peralatan ke gedung satunya. Because I must have time to check the rigging on both. Philippe, Yes. I think we should wait. C'est maintenant ou jamais. Hari di mana rencana mereka dimulai pun telah tiba. Sayangnya, ketika Philip sampai ke gedung satunya, tiba-tiba petugas di sana menegaskan bahwa lift barang sudah disewa dan harus menunggu sampai minggu depan. Tentu saja hal itu di luar dugaan. Dan daripada semua rencananya gagal, akhirnya mereka pun memilih menunggu dan berharap setelah semua pekerja itu beres, mereka bisa naik ke atas. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, tepat pada pukul 6 pagi, mereka pun beruntung dan diperbolehkan untuk naik ke lantai paling atas. Dan saat sampai, JP pun langsung kembali ke bawah untuk mengalihkan perhatian pegawai lift. Tidak lama kemudian saat mereka akan membuka peralatan, tiba-tiba terdengar ada pihak keamanan gedung. Davy di sini terlihat sangat panik dan ketakutan. Daripada rencana mereka terganggu, akhirnya Philip pun menyarankan agar Davy ini meninggalkan tempat itu. Sementara mereka memilih bersembunyi di dalam lubang lift yang belum jadi. Hey, we hit a little snag, but I think everything's alright. Setelah menunggu cukup lama dan keadaan mulai dirasa aman, mereka akhirnya memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya. Satu persatu peralatan pun mulai diangkut ke atap gedung dan di seberang sana Louis terlihat bersiap melepaskan panah talinya. Sayangnya setelah ditembakkan, panah itu entah jatuh kemana. Segala upaya pun dilakukan dan ternyata tali pancing tersebut ditemukan tersangkut di pinggiran. Saat intercom tersambung, Philip dan Jeff terlihat mulai mengukur tali yang digunakan untuk penyangga. Namun tiba-tiba saja, seorang penjaga terlihat naik ke atap hingga kembali memaksa Philip dan Jeff pun untuk bersembunyi. Beruntung saja saat hampir ketahuan, penjaga lain memanggilnya untuk turun ke lantai bawah. Setelah aman, kawat baja bersama kawat penyangga pun mulai perlahan-lahan ditarik. Namun tiba-tiba kawat itu pun terputus. Beruntung saja, Philip tepat waktu mengikatnya, kabel itu pun tertahan.
Untuk menarik kawat baja yang begitu berat membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa jam sudah menunjukkan 6.02. Terlihat kalau kawat telah selesai dibentangkan, namun sepertinya Annie menyadari ada masalah karena saat itu kawat masih terlihat belum dikencangkan. Sementara di atas sendiri, Louis melaporkan kalau Albert tak mau lagi membantu karena merasa rencana itu tak akan berhasil. Tidak sampai di situ, ternyata Albert juga diketahui membawa kamera sendiri dan berencana akan menjual foto-fotonya. Akhirnya tak mau ambil pusing, Philip meyakinkan Louis kalau dengan bertiga saja semuanya bisa selesai. Dan ia dengan tegas mengatakan kalau Louis lah satu-satunya fotografer di sana. Dengan tenaga yang tersisa, Philip pun kembali menarik tuas untuk mengencangkan kawat utama. Di saat yang sama, Jack menyadari kalau lift mulai bergerak yang menandakan para pekerja mulai berdatangan dan tak lama kemudian benar saja. Saat kawat selesai dikencangkan dan saat mempersiapkan tongkat, tiba-tiba muncullah salah seorang pegawai. Beruntungnya, pegawai itu menyadari Philip memegang sebuah pentungan dan si pegawai ini langsung memilih meninggalkan tempat itu dan menganggap tak pernah melihat apa-apa di sana. Persiapan pun telah selesai. Kini mimpinya sudah berada di depan mata. Di atas sebuah kawat baja yang membentang di antara dua gedung tertinggi, ia pun mulai meniti langkah demi langkah. Langkah yang menjadi mimpi untuk menampilkan aksi terbaik yang akan dikenang dunia. Saat itulah ia merasakan sensasi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kebanggaan yang tak ternilai harganya. Di bawah sana, Annie dan yang lainnya terlihat begitu bangga dan terharu. Bahkan Jeff juga tak bisa menahan rasa sukacitanya. Davy pun mulai mendekati penyangga pertama dan keadaan tampak baik-baik saja. Dan sampailah ia di gedung timur sementara Louis tampak mengabadikan momen itu dengan kameranya. Albert yang tadinya berbuat curang, kini dia bergabung lagi untuk mengabadikan foto-foto saat Philip di atas sana. Mereka yang menyaksikan aksi Philip ini bersorak-sorak riuh. Saat menyadari keberhasilannya, si Philip ini pun terpanggil lagi untuk mengulang hal yang telah dilakukannya dan kembali menyeberang menuju ke area yang berlawanan. Dan bukan hanya berjalan saja, Philip juga turut mempersembahkan berbagai penghormatan kepada orang-orang di sana. Philip bahkan sama sekali tak memperdulikan kedatangan polisi di dua gedung itu. Fella, just, come on in. Come on in. Yeah. Polisi yang menyaksikan aksi si Philip ini tak percaya. Philip masih menyimpan aksi terbaiknya ketika berada di tengah. Ia pun mulai tertidur di atas kawat dengan begitu tenang dan damai. Rasanya memang tak mungkin, tapi inilah yang terjadi. Sementara di bawah sana, polisi mulai berbondong-bondong datang ke tengah keramaian warga New York yang berkerumunan. Di saat itu, keraguan tiba-tiba muncul dan selanjutnya kayu penopang kawat tiba-tiba hancur dan kawat pun mulai bergetar hebat. Remove yourself from the wire immediately. You promise. Philip dengan tenaganya yang masih tersisa bisa berdiri dan menahan setiap beban dari tubuhnya. Di sisi lain, sebuah heli pun muncul dan menyarankan agar Philip segera menyudahi pertunjukannya. Bahkan sekaligus mengancam akan memotong kawat tersebut secara paksa. Akhirnya, Philip pun menyudahi aksinya dan menyerahkan dirinya pada polisi. Pertunjukan pun berakhir dengan tepuk tangan yang sungguh meriah. Walaupun pada akhirnya si Philip tertangkap, namun tentu saja hal itu tidak merubah semua pencapaian besarnya, terutama kebahagiaan yang ia rasakan dan orang-orang yang telah menyaksikannya. Beberapa hari kemudian, mereka pun merayakan keberhasilan itu. Philip juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada teman-temannya karena telah membantunya selama ini. Jeff dan Louis kembali ke Prancis, sementara Annie dan Philip tinggal di New York karena itulah impian Philip tinggal di New York. Setelah peresmian gedung WTC itu, bahkan si Philip ini mempunyai akses untuk naik ke gedung tertinggi di gedung WTC itu. Philip boleh datang kapan saja dia mau. Film pun berakhir. Nah teman-teman, make your wish come true adalah pesan yang bisa kita tangkap setelah menyaksikan film The Walk ini. Perjalanan Philip dalam mencapai cita-citanya yang gila itu mempertemukan dengan orang-orang luar biasa yang kemudian mendukungnya untuk melakukan atraksi berjalan di atas kabel pada ketinggian 417 meter di gedung WTC itu. Setelah menonton film ini, ada beberapa pelajaran hidup yang sangat bermakna. Yang pertama,
Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan cita-cita kamu, meskipun target yang kita punya terdengar sangat mustahil bagi orang lain. Kedua, buatlah rencana. Target kita tentu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya rencana. Rencanakanlah dengan baik, maka target kita akan terwujud. Yang ketiga, bergaulah dengan mereka yang memiliki visi yang sama seperti kita. Yang keempat, find a good mentor. Philip menyadari bahwa untuk mencapai cita-citanya, ia harus belajar dari ahlinya, yaitu Papa Rudy. Nah teman-teman, sekianlah alur cerita dari film The Walk. Semoga film ini dapat menginspirasi kita. Dan semoga kalian terhibur. Sampai bertemu kembali di alur cerita film lainnya. Dadah!